Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Taufik, SSMSI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi yang berjudul Kepribadian dan Nilai yang beranggotakan Anggi Ramadhani, Sarbila Kalinawati, dan Meli Anjasari. Baik, di sini definisi kepribadian, yang mana kepribadian yang sering digunakan oleh Gordon Allport. Dia menyatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam sistem psikologis individu yang menentukan caranya untuk menyesuaikan diri secara unik terhadap lingkungannya. Nah, kepribadian itu paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur dan ditunjukkan oleh seseorang. Ini ada faktor-faktor penentu kepribadian. Ada dua faktor. Yang pertama itu faktor keturunan dan faktor lingkungan, di mana keturunan itu merujuk pada faktor genetis individu. Pendekatan keturunan berpendapat bahwa penjelasan pokok mengenai kepribadian seorang adalah struktur molekul dari gen yang terdapat dalam kromosom. Yang kedua tadi ada faktor lingkungan, yang mana faktor lingkungan ini memiliki peran dalam membentuk kepribadian kita. Pertimbangan-pertimbangan yang sesama mengenai argumen-argumen yang mendukung faktor keturunan maupun lingkungan sebagai penentu utama dari kepribadian seorang. Nah, selanjutnya ada indikator tipe Myers-Briggs, yang mana karakteristik dalam tipe Myers-Briggs diantaranya yaitu yang pertama extrovert versus introvert. Extrovert adalah kepribadian yang berorientasi pada kuantitas interaksi sosial, bersemangat menghabiskan waktu dengan orang lain. Sedangkan introvert adalah kepribadian yang cenderung aktif dalam pemikiran, merasa lebih berenergi saat menggunakan waktunya secara personal. Lalu yang kedua ada perasa atau sensing versus intuitif, yang mana sensing adalah tipe yang secara mandiri mempelajari lingkungan sekitar. Tipe ini belajar hal-hal baru dengan terlibat langsung. Sedangkan intuitif adalah cenderung berpikir abstrak, berimajinasi, dan mengandalkan intuisi. Dan yang ketiga ada memikirkan atau thinking versus merasakan atau feeling, di mana seseorang yang memutuskan secara impersonal berdasarkan data empiris dan fakta adalah tipe thinking yang cenderung logis dan konsisten, sedangkan tipe feeling membuat keputusan berdasarkan emosi yang dirasakan, kata hati, bahkan turut mempertimbangkan orang lain. Dan yang terakhir ada menilai atau judging versus menerima atau perceiving, di mana judging adalah tipe kepribadian yang cenderung bersikap tegas dan teguh pendirian, sementara tipe perceiving adalah mereka yang cenderung fleksibel, adaptif, bahkan dengan hal-hal yang belum pernah dihadapi maupun terlintas di pikiran sebelumnya. Model kepribadian 5 besar. Model kepribadian 5 besar, model merupakan sebuah penelitian kepribadian yang mencakup 5 dimensi dasar, yaitu 1. Ekstraversi, 2. Keramahan, 3. Kehati-hatian, 4. Stabilitas emosional, dan yang kelima keterbukaan pada pengalaman. Nah, adapun pengaruh faktor 5 besar kepribadian dalam memprediksi perilaku di tempat kerja ada 3. Yang pertama ada Machiavellianisme, yang mana seseorang Machiavellianisme ini lebih sering memanipulasi, lebih banyak menang, serta mampu mempengaruhi orang lain. Namun kemenangan yang mereka raih itu hanya bersifat jangka pendek karena Machiavellianisme ini tidak disukai oleh banyak orang. Yang kedua ada narsisme, yang mana narsisme adalah suatu kepribadian seorang yang dimana orang tersebut memiliki rasa berlebihan akan pentingnya diri, ingin selalu dikagumi secara berlebihan. Seseorang yang narsis memiliki motivasi kerja, keterlibatan kerja, dan kepuasan hidup yang lebih tinggi dibandingkan orang lainnya. Dan yang terakhir ada psikopat. Dalam konteks perilaku organisasi, psikopat didefinisikan sebagai perilaku kurang peduli terhadap orang lain dan kurangnya rasa bersalah akan perilakunya yang telah membahayakan orang lain. Sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi. Terdapat 3 faktor kuat dalam kepribadian yang mempengaruhi perilaku organisasi, yaitu 1. Evaluasi inti diri. Evaluasi inti diri adalah evaluasi individu terhadap kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Seseorang yang memiliki evaluasi inti diri positif cenderung lebih menyukai dirinya, memandang dirinya maupun dan dalam kendali atas lingkungannya. 2. Pengawasan diri. Pengawasan diri adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya terhadap faktor-faktor situasi eksternal. Pengawasan diri yang tinggi menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik, dapat menyesuaikan perilaku terhadap perubahan situasi dan tentunya faktor eksternal. Seseorang yang memiliki pengawasan diri yang tinggi memiliki kinerja yang baik dan lebih mungkin untuk menjadi seseorang pemimpin. Dan yang ketiga, kepribadian proaktif. Kepribadian proaktif adalah ketika seseorang mengidentifikasi peluang, mengambil inisiatif dan tindakan, serta mampu bertahan sampai adanya perubahan yang berarti.
Orang-orang yang memiliki kepribadian proaktif lebih dibutuhkan di dalam organisasi karena mereka lebih mampu mengidentifikasi peluang dan mengambil tindakan atas adanya peluang tersebut. Nilai dan value mengandung elemen penilaian karena mengandung ide-ide seseorang individu mengenai apa yang benar, apa yang baik atau diinginkan. Nilai cenderung relatif, stabil dan bertahan. Banyak dari nilai yang kita pegang dibentuk saat kita masih kecil oleh orang tua, guru dan lainnya. Nilai dapat berubah jika kita meragukan, tetapi umumnya nilai itu tertanam semakin kuat. Nah, adanya pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Nilai memberikan fondasi bagi pemahaman kita mengenai sifat dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi kita. Kita memasuki sebuah organisasi dengan ide-ide dan yang ditanam sebelumnya mengenai apa yang sebaiknya dan tidak sebaiknya dilakukan. Jadi kesimpulan dari materi kami ialah kepribadian itu berarti bagi perilaku organisasi, yang mana kepribadian membentuk perilaku setiap individu. Jadi apabila ingin memahami dengan baik perilaku seseorang dalam suatu organisasi, sangatlah berguna jika kita mengetahui sesuatu tentang kepribadiannya. Nilai menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Cukup sekian hasil paparan materi dari kelompok kami. Mungkin ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.